Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para alim ulama, para guru, para tokoh, para sesepuh dan para bini sepuh. Namanya saya nggak sebutin atu-atu, saya ngikutin yang ada di kertas. Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Ustadz Nurton Nurrahman, kita doain selalu sehat panjang umur. Ustadz Imam Ustadz Hendrik, Ustadz Haji Suratman, Ustadz Hendi SAG, Ustadz Maman. Kemudian wasilah saya bisa hadir di Masjid Al-Hidayah, teman saya, guru saya, sahabat saya, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Nur Hidayat SAG. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Bapak RT 03, Bapak Anas, Bapak RW 08, Bapak Agus Manap, Bapak RT Mulyadi, tokoh pemuda Kranji, tokoh masyarakat Bapak Supri dan Bapak Maman, Ketua Panitia Bapak Ustadz Ahmad Zainuri, dan juga ada Ustazah Khadijah, Ustazah Masuha, Ustazah Ropiko, dan yang ikut saya ada Bang Dora, Bang Fatih, Kakanda Ustaz Imron Rosadi, dan juga Bang Ahmad Hasan dan Jaki. Seluruhnya para bapak-bapak, para ibu-ibu, adik-adik, hadirin jamaah rahimakumullah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu, tambahkanlah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Kita baca bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillah itu mula bacaan Rahman dan Rahim, sifatnya Tuhan. Alhamdulillah itu bentuk pujian, salawat kepada Nabi kita sampaikan. Pada nengokin la ilaha illallah yang diajarin, mata melotot kagak
sampaikan, tua muda harap dengarkan, semoga di kubur kita diselamatkan. Palinglah enak orang berilmu datang belakangan duduk di depan. Jalan-jalan ke pasar Kranji beli baju biar satu kodi. Siapa orang yang kagak hadir ngaji, besok matinya jadi memedih. Anak ayam mati melayang, anak kambing mati kecebur. Siapa orang yang tidak sembahyang, besok digedik di dalam kubur. Memetik bumi cabangnya sempal, ambil alu buat tunjangan, nyari diri yang setimpal biar gak malu diajak kondangan. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha insyaallahu ta'ala minal aminin liridha'illah wa lisabaqati rasulillah wal karama awliyaillah wa liman sa'a bil wilayah wali jami' arwah hadirun jami' arwah muslimin muslimat mu'minin mu'minat, khususan jamaah Masjid Al-Hidayah, annallaha yatawassahum birrahmah wal maghfirah. Sewillah lahum al-Fatihah. Surah al-Ladina alaihim ini sudah jam 11. Ini sampai jam berapa Bu? Saya dari tadi baru minum doang ini, belum semangat. Ini sampai jam berapa kita? Hah? Asar. 2. Jangan di masjid. Yo. Pak, Bu, sehat. Sehat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, yang mana nikmat-nikmatnya selalu tercucur bagaikan air yang hancur. Allah sangat cinta kepada hambanya yang selalu bersyukur, dan Allah sangat membenci kepada hambanya yang kufur, apalagi yang takabur, yang kerjaannya cuma makan dan malas bekerja alias nganggur.
seperti ini ketika dikasih nikmat oleh Allah dengan uang yang berlipat-lipat, rumahnya mewah bertingkat-tingkat, istri cantik memikat, bukan hanya satu, bahkan sampai ya, ada yang empat, ada di sini ada. Dengan uang yang berlipat-lipat, rumahnya mewah bertingkat-tingkat, istri cantik memikat, di masjid lewat, pengajian lewat, yasinan lewat. Padahal kalau kita lihat di Facebook aktif, di Instagram update, di WA lagi majang status makan-makan. Iya, apalagi anak sekarang nih, cewek-cewek nih, wah di TikTok, wah tang ting tung ting tang ting tung, lagi joget, betul? Lah iya, sama masjid kelewat, pengajian kelewat, yasinan kelewat, besok meninggal, masuk ke liang lahat. Mudah-mudahan nih, yang pagi hari ini hadir maulid di Masjid Al-Hidayah, Allah berikan kita selamat, amin ya Rabbal. Kenapa? Karena hidup di alam dunia kita pengen selamat, betul? Ada yang pengen nyebur, ada yang pengen nyasar, ada yang pengen rungsek, ada semua hidup orang manusia pengen hidupnya selamat. Yang kedua, ketika dia udah selamat, dia juga pengen sehat, betul Bu? Bu, sehat. Kemarin kita dididik sama yang namanya virus COVID tuh, corona, hampir 2,5 tahun. Kalau ada yang batuk, ada yang bengek, ada yang ampok, ada yang wah ya, udah minggir-minggir. Kadang ya yang meninggal habis dibungkus sama plastik, ngolatin juga ditaruh ambulan atau dibawa masuk ke dalam masjid, betul? Betul nggak? Maka kita yang masih hidup di sisa COVID, alhamdulillah. Coba kemarin kita mati habis dibungkus sama plastik, betul? Makanya sadar, kemarin kita dididik yang namanya virus. Maka saya sering nyampein, sehat apa Bu? Sehat. Sehat apa? Ibu duduk di sini, minum enak, makan enak, habis itu kuenya. Ya juga apa ya? Ya, makan enak, duduk enak, minum enak, tidur enak, punya duit enak, alhamdulillah. Itu sehat, betul. Coba kalau udah sakit di rumah aja, ya Allah, ini macam kemarin sini sakit inilah, tolongin gua apa? Din, Rahman, ambilin gua airnya, aus ini. Ya, itu bocah baru budek, betul nggak? Nah itu tuh orang tua kadang-kadang kalau udah sakit baru ingat betapa mahal kesehatan itu. Maka sadar nih kita yang duduk dari pagi sampai siang hari ini pengen johor, ya entar. Nih kita duduk di sini, ibu duduk di Masjid Al-Hidayah, bapak duduk di Masjid Al-Hidayah, seneng apa susah? Jujur, saya bukan nanya pakai mulut yang tukang ngomong seneng, yang tukang ngomong alhamdulillah, mulut ini juga yang tukang bohong, betul nggak? Iya, gimana Ji, kabar lo sehat? Alhamdulillah Ji. Laki lu gimana? Ya payah kawan. Kan gitu. Laki lu gimana? Ya laki gua nganggur Ji. Iya, kalau bisa Ji gua minjem 3 hari kita tungguin lah. Kok tidak ganti? Ketemu kakak kan nengos. Makanya sadar tuh, biar silaturahim tidak putus. Pinjem dulu 100. Giliran kita kasih pinjem, wah kebalik. Iya, pergi. Akhirnya umat Islam gara-gara dibantuin 100.000 pada melengos, pada berantem. Makanya hati-hati, duit itu ada setannya. Sekarang lagi ngumpul nih, iya benar pada akur. Giliran tuh duit numpuk banyak, wah. Yang ini pengen banyakan, ini pengen banyakan, ribut tuh.
timbang gara-gara duit 500.000, timbang gara-gara duit 1 juta. Ayo berantem tetangga sama tetangga, saudara sama saudara. Apa ini Islam? Ayo, ini kita maulid Nabi, Masjid Al-Hidayah. Kemudian bersama Ustaz Nahrawi Hasbullah, Ustaz Nyengir, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dengan hikmah memperingati maulid menjadi insan yang lebih baik di dunia wal akhirah. Ahad 10 Rabiul Akhir 1445, 13 Oktober 2024. Hah? 46? Dicoret itu ya? Iya, bisa begitu ya. Salah cetaknya. Ya, alhamdulillah. Nih Bu, ini ada tulisannya tuh. Dengan maulid, hikmahnya memperingati maulid, ibu menjadi insan. Apa insan? Ibu cerdas. Betul. Orang Islam kumpul peringatan maulid, hadir di sini, dapat makanan, dapat minuman, ketawa girang, dapat besek, alhamdulillah girang. Kadang pulang ke rumah berubah kagak? Ayo, berubah apa enggak? Kagak. Ini Bu, nih panitia bikin panggung, bikin banner, beli pisang, beli jeruk, ada Pak RT, ada Pak RW, DKM, Bang Ahmad, 2 minggu mau acara, undang mandir, minjem son, minjem ini, minjem itu. Nih Masjid Al-Hidayah jamaahnya orang kampung sini, ntar pulang ke rumah berubah. Amin. Lah iya, jangan mau di sono, majlis talim ono, masjid ono, kemudian musola ono, pulang tetap aja nyampe rumah sama laki galak. Betul nggak? Lah iya, pulang ada bocah berantakin rumah, tetap aja tuh bocah diomelin. Mana ngikutin nabinya? Mana kenal sama nabinya? Ya, nyambung apa kagak di sini ngomong? Hah? Nyambung. Sama Pak kita. Ya, ini kita kumpul pagi hari ini, entar pulang berubah, makin kenal sama Nabi. Ini panitia udah modal, ngundang Polri, ngundang saya. Entar pulang dibungkusin kan ya Bu ya? Iya, kayak makan tikus, biar plastik buat bungkus kan begitu. Lah iya, nih orang sini sadar kelar maulid ibarat orang dagang, ada untungnya, ada manfaatnya. Pulang berubah, suami, laki, ya pulang ke rumah, ngetok pintu, bini capek, ngomong anak, ngepel, jemput anak sekolah, masak, nyuci, minta bikinin kopi, kagak dibikinin, kagak usah marah Pak. Itu namanya kita ngikutin Nabi. Betul. Kenapa? Karena dalam riwayat Nabi jahit bajunya sendiri. Nabi pulang ke rumah dikunciin pintu, Siti Aisyah tidur. Ya udah tidur depan rumah. Itu Nabi. Kita yang ngaku umatnya, yang baca sholawat sama beliau, kita pengikutin Nabi. Udah, jangan marah. Betul. Maka pesan Nabi, kata Nabi, satu sahabat bilang, ya Rasul, wasiatkan kepada saya satu amalan yang saya bisa pakai seumur hidup. Satu, Nabi nyebutin, la tabdo, jangan suka marah-marah. Apalagi ya Rasul, la tabdo, jangan suka marah-marah. 3, apalagi ya Rasul, la tabdo, jangan suka marah. Kenapa? Orang kalau marah, ibu marah aja, ngomel, tuh keluar dalam badan kita hormon kortisol. Habis ibu ngomel marah, tuh naik kepala, migran. Aduh, kepala gua ngapain ini? Turun ke kaki, asam urat. Aduh, kaki pegel amat ini. Turun naik nih ke dalam badan kita, kena, jatuh, ujung-ujung masa pring. Kalau yang cerewet itu stroke, hati-hati. Makanya Pak, orang yang tukang ngomel di dalam penelitian
Islam ngajarin bersyukur, alhamdulillah. Ini ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Nabi contoh terbaik buat siapa? Lanjutin ayatnya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Buat orang yang pengen kenal sama Allah, kenal sama Tuhannya. Itu dari Ahad jadi Ahmad, lahir ke bumi, wasilah Nabi Allah Adam yang unsurnya dari tanah, seorang manusia yang disebut namanya, makamnya di Madinah, di Raudhah, itu bernama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Nabi. Maka makhluk pertama yang Allah ciptain Nur Muhammad bu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau saja tidak aku ciptakan Nabi Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam raya ini, malaikat, surga, neraka, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan binatang, kecuali sebab Nabi besar Muhammad. Makanya ketika kita baca sholawat dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu. Sesungguhnya Allah bersolawat, bentuknya rahmat kasih sayang. Ya, yang bawa para malaikatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya, orang-orang yang yakin kepada Allah, shallu, bersolawatlah, wassalimu, engkau akan selamat, akan salim, akan damai, akan tenang, wassalimu taslima, adem. Itu efek dari sholawat. Maka sadar orang kalau baca sholawat 1000, baca sholawat Jibril, baca sholawat Fatih, baca sholawat Kamilah, kok jadi makin ngejreget? Tahu jreget? Ada nggak yang jreget? Iya, sering baca maulid, sering baca hadroh, kemudian jadi jreget, buah. Hati-hati. Dalam Quran itu dalilnya prinsipnya iblis. Ana khairun minhu. Gua lebih baik dari lo. Gua lebih kaya dari lo. Gua lebih suci dari lo. Hati-hati. Itu iblis. Setan itu dalamnya. Kalau Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad, tuh pasti orangnya adem, orangnya tenang, sadidul hayai wa tawadhu. Nabi itu orangnya pemalu, orangnya tawadhu. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka kita umat Islam, dulu umat Islam pernah perang, kalah. Umat Islam perang lagi kalah. Umat Islam perang lagi kalah. Akhirnya ulama zaman itu kumpul, dicek ada apa dengan kondisi umat Islam. Ternyata umat Islam dicek kagak kenal sama nabinya, kagak tahu cerita nabinya, kagak ngikutin sunnah-sunnah nabinya. Akhirnya dibuatlah sayembara, ditulislah maulid Imam Ja'far al-Berjanji, Imam al-Busiri dengan sholawat murdahnya. Akhirnya muncul sosok generasi selanjutnya, Imam Salahuddin al-Ayyubi yang bisa menaklukkan kota Palestina tuh berkat kenal dengan nabinya. Umat Islam mulia, amin. Kita pun kalau kenal dengan Nabi kita, baca sholawat sama beliau, sambungan hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita tenang, hati kita adem, kita kenal dengan Tuhan kita Ahad, kemudian jadi Ahmad, turun ke bumi jadi Muhammad. Itulah yang disebut Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lamnya dibuang itu jadi Ahmad, mimnya dibuang jadi Ahad.
Maka orang dulu di umat Islam kenapa diganti dari Ahad jadi Minggu? Dia ada agenda besar, biar kita nggak kenal sama Tuhan, lupa sama Tuhan. Akhirnya umat Islam pada stres, umat Islam pada gelisah, umat Islam pada jauh dari agamanya, jauh dari masjid, jauh dari pengajian. Akhirnya udah dah main judi slot. Betul enggak? Kenapa itu? Nah ini virusnya. Ibu-ibu di rumah kadang-kadang gibah, ngomongin tetangga, lupa sama dirinya. Oh, kita juga banyak dosa, ngurusin dosa kita, jangan ngurusin orang. Betul? Iya, kadang-kadang orang aja tahu banget. Nah, iya, Nabi bilang dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Muliain tetangga. Siapa orang yang percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, percaya kepada hari akhir, muliain tetangga. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, muliain tamu. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ngomongin baik, kalau kagak diem. Berarti orang yang tukang ngoceh aja kagak jelas, orang yang gedeg aja nggak mau terima tamu, orang yang gedeg aja sama tetangga, kagak beriman, kagak percaya sama Allah, kagak percaya sama hari akhir. Itu bisa digali. Maka sadar di maulid, dan pulang Pak, ya Bu, pulang kita berubah, sadar bahwa di masjid dulu peninggalan orang dulu. Ada engkong Haji Panca, betul? Lah iya nih, cucu, anak cucunya, cicitnya banyak, pada pesantren, pada ngaji, pada bisa baca Quran. Ayo kumpul, jangan pada gedeg. Apa yang digedekin? Wah, ada dia, ada Bang Ahmad, malas gua. Wah, ada Ustaz Yayat, malas ada dia. Ayo gedeg sama orang, ayo. Jadi Bu, di masjid tempat kita ingat Allah, kenal dengan Rasulullah. Jangan ajang jadi gibahan, jangan ajang jadi fitnahan, ngatain orang. Semua orang punya dosa. Siapa yang tidak punya dosa? Semua orang kagak suci, karena yang maha suci hanya Allah. Kita habis sholat baca subhan, yang maha suci hanya Allah. Kita manusia kotor, di mata ada rebek, kuping ada congek, mulut ada jigong, betul? Nah iya, badan ada daki. Ini kalau kita kelihatan nih badan kita isinya apa emang? Mau sombong? Ayo, kalau kelihatan jelek kita makan, makanya ayo sadar. Ya, ini peninggalan orang dulu, jasa orang dulu. Nih, kalau saudaranya kumpul, tetangga, mau Jawa, mau Sunda, kumpul Pak di sini jadi saudara. Kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, bersama-sama buat satu tujuan, ramen ke Islam. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Kita jadi rahmat buat alam semesta. Jangan bagi dia, apa dia orang Sunda, jangan bagi dia orang Jawa, jangan bagi dia orang Betawi, nggak begitu Pak. Ayo Islam sama, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. La ilaha Muhammadur. Inilah masjid, tempat kita sujud, tempat kita ingat sama Allah, tempat kita kenal dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sering kita dengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ibadah, beliau sholat, beliau sembahyang, kakinya apa bengkak, kakinya apa pecah-pecah. Ketika ditanya dengan istrinya Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau sudah dapat jaminan surga, engkau sudah dibebaskan daripada siksa api neraka, bisa menolong umatnya, kok ibadah
sampai kakimu pecah-pecah. Emang apa sih Jam? Sampai begitu amat lu ibadah, ingat sama Allah. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, apalah akunu abdan syakura, bukankah saya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ketika kita ingat kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, lahir dari kata syukur, ibu akan sabar, akan terima alhamdulillah. Dari dalam hati keluar ucapan syukur alhamdulillah. Rezeki 10.000, 20.000, 100.000, 1.000.000 alhamdulillah. Jangan giliran 1.000.000 alhamdulillah, giliran 10.000 buah lakinya ditolol-tololin. Hari ini 10.000 najis bakalan. Bu, jangan bu, laki jadi diomelin. Ya, suami kalau diomelin itu cepat mati. Bu, dengar apa nih ibu? Laki-laki nih imam bu, dia udah tahu, dia telepon udah bunyi, tit, gas mau habis, beras mau habis, rumah bocor. Laki udah mikirin nih duitnya dari mana. Iya, jangan kadang-kadang ibu, bang, beras habis no, gas habis no, listrik belum bayar, lo bocor sekolah besok belum bayar, lo bocor AKS belum bayar, lo utang, lo misalnya lo. Itu lakinya yang memang rokok kagak, kopi kagak, datang, bocor begini, iya, udah ngempet tuh, udah nyerah bu, jangan disamperin. Ini mah ibu samperin. Biasa lu jangan diem aja bang, kalau punya pikiran tuh, tak itu lakinya mati bu. Lah betul. Coba hitung data sensus sekarang Kota Bekasi, banyakan janda apa duda? Janda. Lah apa itu? Lah itu lakinya diomelin, terus lakinya stres, akhirnya tuh lakinya cepat mati. Banyak penyakit numpuk gara-gara diomelin begini. Betul? Lah iya, Nabi ngajarin bu rumah tangga tuh ke Siti Aisyah, Neng, ada makanan, dah Rasul kagak ada, beras habis. Kata Nabi, ya udah saya puasa. Kan begitu. Kalau Nabi puasa berarti bininya puasa yang kagak double beras kayak dimasak. Betul nggak? Lah itu Nabi, makanya ibu pulang begitu bu. Lah iya, laki nanya, bang, kamu masak apa? Aku bang, wah, memang kalau punya beras, kalau punya duit, gitu. Akhirnya puasa aku berantem. Nah ini ngikutin siapa? Ada udah berantem rumah tangga, bikin status WA. Ayo ketahuan tetangga, ketahuan saudara, ipar, mertua berantem. Wah ilah, udah viral tuh, kedengeran orang lain semua. Wah ilah, udah rame, ya. Kemudian mertua pada sewot, teman pada sewot, tetangga pada sewot. Hujan, rujuk dia berdua lagi. Wah, Lesti. Betul? Betul nggak? Nah itu buat apa ibu marah, ngomel? Ayo ikutin Nabi, sadar Nabi itu termasuk hamba yang bersyukur. Kita yang ngaku umatnya, yang baca sholawat sama beliau, pun kita pengen jadi hamba Allah yang bersyukur. Ayatnya sering kita dengar, lain sakartun, kalau enggak bersyukur bakal ditambah. Ngapa duit kita kagak nambah, rezeki kita kagak nambah, ngeluh. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo sadar. Ya, jangan cuma tahu doang bu, tahu bu ayatnya syukur, ayo sama tuh tahu bu, hadis Nabi, kita mau itu, tahu bu, maka lima akhlak tahu, laporkan tahu, praktekin, kagak, itu yang terjadi, makanya kosong, bambu bu, depannya doang keker, dalamnya kopong isinya. Makanya orang Islam sadar nih, roh kita, sambungan hati kita adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan nyambung kita baca salawat kepada beliau, nyambung ke Allahu Ahad. Nanti ala bizikrillahi tatmainnul qulub, hatimu akan tenang, adem. Maka besok Pak ayatnya nanti ketika ujung hidup kita, ya ayyatuhan nafsul
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i kembali kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Syarat buat jadi hamba Allah, syarat buat masuk ke surganya Allah, balik ke depan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwanya tenang, hatinya tenang, adem, pikirannya tenang, ada stres, adem, lisannya tenang, adem, enak, badannya gerakannya tenang, adem, begitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka sadar kita yang kumpul pada pagi hari ini peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kumpul dan pulang berubah, ingat dengan Rasulullah. Kita baca salawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ibu minta duit sama Allah. Duit itu kertas tuh. Kalau bicara rezeki, di tangan rezeki, di mata rezeki, di kuping telinga rezeki, di badan kita rezeki. Ibu yang butuh kertas, duit itu, minta duit Pak. Ketika kita minta duit, ya kertas itu Allah kasih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, buktiin ada. Allah kirim dari mana? Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka sadar deh kita yang belum berangkat umroh, yang belum berangkat haji, mudah-mudahan kumpul maulid, baca sholawat sama beliau, entar pulang, izin Allah nanti ke depan kita bisa berangkat haji dan umroh, amin. Duit kita nambah, amin. Rezeki kita berkah, mudah-mudahan kita bisa berangkat ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, mabit di Mina Muzdalifah, wukuf di Padang Arafah, lempar jumrah di Aqabah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, balik lagi ke rumah, bisa beli sawah, amin. Bisa punya mobil yang mewah, bisa punya rumah yang megah, bisa nikah. Nenek-nenek jangan amin sampai ngomong nenek. Anak-anak kita nih kita doain soleh dan solehah, kita meninggal dalam keadaan husnul lillaillah wa li syafaati Rasulillah wal karama auliyaillah wa liman sa'il wilayah ala jasadihim wa ruhihim binatisliha salama afiyah barakah sa'adah rizki jannah syifaan min kulli da'in zahiran wa batinan siulillah lahum. Al-Fatihah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal hadirin, para jamaah rahimahullah, mohon izin, mohon maaf, banyak salah, banyak hilaf. Saya Nahrawi bin Rasulullah baru bisa nyampe prakteknya dalam kehidupan, prosesnya banyak lubang, banyak anjlogan, kadang kepleset, kadang jatuh, kecebur. Tetap kita minta sama Allah dalam kehidupan kita. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sekian, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati, kalau ada sumur di ladang bolehkah saya menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.